Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku dan pengharapanku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama dia mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ini kisahku bersama Tuhan. Hai, Shalom pemirsa, apa kabarnya? Tentunya luar biasa. Akhirnya saya Sheila Siregar Dan saya Dian Marta. kami kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan untuk berbagi kisah-kisah inspiratif Iya. mengenai orang-orang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang pastinya kisah ini akan menjadi berkat buat kita semua dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Di mana lagi kalau bukan di Kisahku bersama Tuhan. Dan Sela, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rencana Tuhan itu yang pasti terbaik buat kita. Pastinya Iya dong, nggak sih? Dian. Rencana Tuhan itu yang terbaik, yang terindah, ya kan? Tapi kalau sampai selesai prosesnya, Oh, emang kenapa, Dian? ya iya dong, kalau nggak selesai setengah-setengah nggak bisa, Sel, ya kan? Iya. Dan sedangkan gini, kadang-kadang kita mau menjalankan rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Iya. Kadang-kadang kita pengennya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ya nggak, Sel? Iya, betul. Nah, bagaimana tuh menurut kamu? Ya, kalau aku bisa dengar dari cerita kamu, misalnya kita tuh pasti idealnya menginginkan keluarga yang harmonis, bukan Iya gitu? dong, iyalah. Misalnya istri punya suami yang baik, kemudian suami punya istri yang baik dan menghasilkan keturunan gitu. Betul. Anak yang baik, anak yang sehat, anak yang cerdas. Namun pertanyaannya, apakah kita akan tetap berkata Tuhan Yesus itu baik ketika ternyata apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, tapi kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan apa yang tadi kamu bilang, Oh, gitu? cerita-cerita yang kamu bilang, yang pastinya kesaksian dia akan memberkati kehidupan kita khususnya di bidang keluarga, Sel. Aku mau tahu nih, Dian. Iya, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu profilnya yang satu ini, Sel. Bapak Henry Panjaitan dan Ibu Negiati Kurniadi menikah di Bandung pada tanggal 16 Desember 1990. Pada tanggal 9 Oktober 1991, pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Michael Christian Philemon Panjaitan, seorang anak laki-laki yang dalam perkembangannya menjadi anak yang aktif dan cerdas. Lahir di Pekanbaru 8 Mei 1965, Pak Henry yang punya hobi membaca ini kini menyerahkan dirinya untuk bekerja di ladang pelayanan secara sepenuh waktu sebagai gembala jemaat di salah satu gereja di Tangerang. Kesaksian apa yang akan dibagikan oleh keluarga ini? Mari kita saksikan bersama, dipandu oleh Sheila dan Dian. Nah pemirsa, tadi sudah kita saksikan video profil dari narasumber kita hari ini yang akan berbagi kisahnya. Dan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Henry Panjaitan dan juga Ibu Gin-Gin. Shalom Pak, Shalom, shalom. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Dahsyat. Dan Pak, kita dengar-dengar nih ya, Bapak punya satu anak, benar ya? Betul. Boleh tahu namanya? Michael Christian Philemon. Wah, Michael Christian Philemon. Manggilnya? Mika. Mika. Nah, Mika ini katanya waktu kecilnya ini ya luar biasa banget ya, pinter ya. Oh iya, Gimana Pak? Boleh cerita? saya terus terang sangat bangga dengan anak ini karena ya Tuhan berikan pertama anaknya cakep,
Kayak Yang bapaknya kedua, ya? oh, yang mirip dengan bapaknya. Yang kedua anaknya pinter. Jadi umur 3,5-4 tahun ya kira-kira gitu, itu dia sudah bisa baca tulis. Oh, memang diajarkan oleh bapak dan ibu? Ya dia memang ada kesukaan ya kesannya, dia memang dia punya punya kesukaan untuk belajar gitu. Bahkan yang luar biasa waktu kita adakan tes IQ itu dia IQ itu 129. Dia cukup ya apa ya bilangnya, Pinter ya. tidak kayak anak-anak gitu. Nah. Ya itu. Tapi pasti anak seperti itu hiperaktif ya Pak? Sangat hiperaktif. Sangat Ya hiperaktif. justru kejadian yang mungkin kita mau cerita itu gara-gara ya hiperaktifnya itu. Gimana nih? Apa? Tahun 98 ya, tahun 98 suatu kali kan saya bilang tadi dia umur 3,5-4 tahun tuh sudah bisa baca tulis. Kita setiap pagi itu baca Alkitab. Oh ya. Jadi kita giliran baca. Jadi saya ayat pertama, nanti mamanya, kemudian dia giliran. Biasanya kalau dia baca Alkitab tuh selalu lancar. Oh, nggak pernah terbata-bata. Nggak ya? terbata-bata. Jadi kali itu dia membaca itu terbata-bata. Umpamanya kejadian 1 ayat 1 lah contoh aja nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi begitu. Dia pada mulanya, wah saya pikir dia akan main-main. Saya bilang, Mike, jangan main-main, ini kita baca Alkitab loh. Galak juga papanya ya. Jangan saya takut. Akhirnya saya nggak tahu kalau dia sudah mengalami satu gangguan di mungkin di sarafnya gitu. Tapi ini berangsur cukup sering, cukup lama. Jadi proses dia sampai lumpuh total itu kira-kira 2-3 minggu ya, atau mungkin hampir sebulan lah gitu ya. Setiap baca Jadi tidak Alkitab. langsung. Jadi waktu mulai baca gitu, kita belum ngeh kalau itu tuh dia ada gangguan. Mulai dia jalannya mulai diseret-seret. Mamanya bilang, Mike, kalau jalan jangan diseret-seret gitu. Kita belum ngeh. Saya waktu itu berpikir ini ada apa? Kita mulai coba bawa ke dokter anak waktu itu. Tapi Bu Gin gimana ngelihatnya si Mike ini? Dia ketika mulai jalannya diseret-seret, saya mulai curiga gitu. Saya curiga, kenapa ya? Terus satu hari dia muntah. Waktu saya bilang, waduh ada apa nih? Waktu itu kejadiannya kelas 1 SD. Jadi sudah nggak bisa sekolah, mulai bangun juga mulai agak susah. Ini kenapa? Terus mulai kita ke dokter. Terus kata dokter mungkin juga ini karena mungkin anaknya stres katanya. Jadi dikasih obat gitu aja, tapi nggak ada perubahan. Malah semakin hari semakin menurun kesehatannya, sampai satu hari nggak bisa bangun. Menurunnya sampai seperti itu, Ya, nggak tidak bisa bisa bangun, tidak bisa apa-apa, Tapi hanya masih di tempat sadar? tidur. Sudah mulai tidak sadar, sudah tidak mulai mengenal Artinya tidak siapapun. mengenal. Loh, Sudah tidak papa mamanya nggak dikenal sama sekali. Tidak bisa tidak. bicaranya hilang. Bicaranya sudah mulai hilang. Sarafnya sudah tidak berfungsi, jadi ya pokoknya seluruh saraf itu udah nggak berfungsi. Benar-benar nggak bisa Nggak menggerakkan bisa. anggota tubuh juga. Sudah tidak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita letakkan dia telentang dari pagi sampai besok pagi akan telentang terus. Berarti itu kalau bisa dikatakan itu adalah kondisi terburuk dari Mika. Ya, Ya terburuknya itu sampai dia terburuknya nggak bisa sampai nggak bisa apa-apa. apa-apa. Mungkin kita akan lanjutkan perbincangan ini, udah mulai seru nih Dian ya. Betul. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lihat yang satu ini. Ini kisahku bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam Kisahku Bersama Tuhan. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Hendrik dan juga Ibu Gin. Betul. Tadi Pak Hendrik dan Ibu Gin sudah bercerita bahwa mereka memiliki seorang anak bernama Mika. Nah, Mika ini terlahir sebagai anak yang sehat, cerdas, dan juga aktif. Namun sampai terjadi satu gejolak, yaitu Mika perlahan-lahan mulai menjadi lumpuh sampai pada kondisi terburuk di mana terbaring dan tidak bisa apa-apa. Tidak lumpuh total ya. Dan kalau untuk Bapak dan Ibu nih, Bapak dulu mungkin ya, gimana perasaannya tiba-tiba yang anak yang tadinya dibangga-banggakan terus ya, tiba-tiba kondisinya kok begini gitu? Iya, kalau saya terus terang ya secara manusia saya terpukul. Bahkan saya masih ingat suatu kali waktu saya berangkat pulang kerja, tiba-tiba saya sedang nyetir, itu tiba-tiba saya seperti melihat dia dari keadaan sehat sampai lumpuh tuh tanpa saya sadarin, saya tuh sedang menikmati dia itu, dan mobil saya tuh sudah arah ke jurang. Wah,
Itu sudah pas mau masuk jurang saya baru sadar. Karena apa? Sampai seperti itu. Karena itu teringat terus. Itu kan masih awal-awal ya, awal-awal kejadian itu sampai waduh saya sampai benar-benar bahkan sampai teman saya bilang begini, kamu nggak gila aja, udah bagus katanya. Karena kondisi itu, jadi kamu nggak gila itu udah Karena bagus. saking sayangnya, apalagi anak satu-satunya Anak ya. satu-satunya. Namun seorang ibu gimana nih Bu? Ya, sebagai seorang ibu, saya tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Saya sangat kecewa, jadi saya sangat kecewa kepada Tuhan. Sampai satu hari saya nggak bisa bilang Tuhan itu baik. Di satu hari saya mengikuti ibadah dan WL tuh bilang, ayo katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya bilang dalam hati dan juga saya bilang, Tuhan nggak bisa, saya nggak bisa bilang Tuhan itu baik. Dia bisa Tuhan, dia WL bisa bilang Tuhan itu baik. Tapi kalau dia mengalami seperti apa yang saya alami, apakah dia masih bisa bilang Tuhan itu baik? Saya bilang. Jadi saya bergumul dalam hati, saya nggak bisa Tuhan, saya bilang nggak bisa terima seperti ini. Dan hal itu berlangsung lama ya, maksudnya saya bawa pulang, saya bilang Tuhan nggak bisa baik, Tuhan itu nggak baik kok. Bilang. Itu saya bergumulkan sendiri. Di rumah pun kita berdoa, ibadah, pelayanan, tapi tetap dalam hati saya berkata Tuhan itu nggak baik. Tapi apa kata dokter nih tentang Mika sendiri? Ya, Apa sakit apa yang dia bisa? Saya udah coba sempat bawa dokter spesialis anak. Ada 3 dokter kalau saya tidak salah saya bawa itu 3 dokter. Semua mereka tuh analisanya berbeda. Nah, kita tahu terakhir tuh setelah dia nggak masuk sekolah, ya sudah nggak masuk sekolah berapa bulan, baru dapat kabar dari sekolah. Oh itu dia jatuh. Jatuh di mana? Di dekat kolam renang, kepalanya terbentur batu. Di sekolah? Di sekolah. Nah Pak dan Ibu, berarti setelah sekian lama kemudian baru mengetahui anaknya jatuh di sekolah, sempat gak sih kesal atau benci dengan sekolah? Kok nggak ngasih tahu dari awal gitu loh kalau anak saya begini? Gitu loh. Saya sih terus terang emosi saya, apalagi kan saya orangnya agak itu, saya sebenarnya agak emosi, tapi waktu saya cuma mikir gini, bagaimana nanti anak ini supaya bisa selesai sekolah gitu. Waktu saya pikir dengan coba kita pengobatan tadi, nggak lagi mikirin nyalahin sekolah itu atau karena nggak ada gunanya kan, anaknya sudah begitu, nanti malah kita ribut dengan sekolah, malah dia kedepannya nggak bisa sekolah lagi. Jadi waktu itu ya puji Tuhan memang akhirnya sekolah membantu dia sampai dia bisa sampai tamat SMA pun ya, itu juga kita tidak lepas, tidak bisa kita bilang itu tidak lepas dari sekolah juga membantu lah ya, memfasilitasi supaya dengan kekurangan dia sampai akhirnya dia bisa selesai SD, SMP, SMA, itu tidak lepas dari sekolah juga ikut ambil bagian gitu. Tapi kan kalau tidak salah nih keadaan otaknya Mika juga tidak berfungsi dengan baik. Gimana dia bisa selesaiin sekolahnya gitu loh? Apalagi kan bagaimana juga si sekolah ini boleh kasih kelonggaran itu. Jadi kalau saya bilang memang ini ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan tuh saya lihat memang Tuhan begitu. Dia ini kan dulu nulisnya pakai tangan kanan. Sementara kan yang bagian rusak itu kan sebelah kanan. Dia tuh sempat juga dia bilang waktu saya, Mike ayo dong mulai belajar, coba tangan kiri, dia nggak mau. Itu berapa? Ya yang tadi itu kecelakaan 6 tahun itu. Jadi saya bilang, Mike coba kamu belajar tangan kiri. Dia bilang wah susah. Tapi itu yang saya bilang mungkin ini Tuhan lah, saya bilang pasti Tuhan bekerja. Itu dengan begitu cepat dari itu dia bisa langsung menulis tangan kiri. Akhirnya dengan rapat dengan sekolah apa semua diizinkan dia ikut sekolah ya dengan keterbatasan yang itu tadi. Tapi akhirnya mulai dia bisa menulis, tapi kita tidak bisa harapkan untuk nilai yang baik gitu nah. Ya akhirnya oleh guru dia dikasih nilai 6, yang penting dia naik ke kelas 2, naik ke gitu. Dan Ibu sendiri setiap hari harus mengurus Mika dengan keadaan dia yang lumpuh total, harus mengurus sistem saraf rusak semua. Betul, apalagi dengan semua keterbatasan yang ada. Gimana? Sempat ada kendala nggak? Maksudnya yang hal paling berat apa sih yang pernah dialami waktu mengurus Mika itu? Ya kalau waktu itu kondisi dia dari sama sekali nggak bisa bangun ya. Jadi ya memang saya harus ya semua dari tidur itu saya lap untuk mandi, untuk bersih gitu kan. Ya saya harus lap dia gitu kan. Sampai ketika dia dibawa ke refleksi, dibawa pengobatan-pengobatan itu ya. Nggak ada hal-hal yang bikin sampai titik yang saya udah nggak sanggup nih. Ya, oh enggak. Sebagai seorang ibu kita tidak ya, biar bagaimanapun saya kecewa sama Tuhan. Saya harus urus anak saya. Saya harus urus anak saya sampai satu hari saya karena
kami itu usahakan untuk sekolah. Jadi saya gendong dia, kan masih kecil ya, masih umur 5-6 tahun gitu, saya masih gendong dia untuk dia pulang sekolah, pergi sekolah saya gendong gitu. Benar-benar ibu menemani Iya, dia. iya di sekolah saya temanin. Dia tinggal di sekolah. Sampai SMP pun saya masih temanin dia di sekolah karena kondisi seperti itu ya. Ibu, yang menarik bagi saya adalah tadi ibu sempat bilang kalau ibu tidak bisa berkata Tuhan Yesus itu baik. Iya. Lalu bagaimana ibu bisa pulih sampai akhirnya bisa membantu untuk memulihkan anak ibu juga gitu? Ya satu hari ya Tuhan baik. Ya, sekarang saya bisa bilang Tuhan itu baik. Kenapa? Karena satu hari Tuhan tuh kasih firman pada saya tuh di Yohanes 9 ayat 3. Itu dikatakan bahwa bukan dia dan bukan orang tuanya yang salah gitu. Memang kemuliaan Tuhan tuh harus dinyatakan melalui dia gitu. Jadi yang seorang buta itu yang dia datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan siapa yang salah Tuhan, anak ini apa orang tuanya? Dan Tuhan Yesus bilang bukan dia dan bukan orang tuanya. Ketika itu saya diteguhkan oleh ayat itu gitu. Dan itu Tuhan sendiri yang bicara gitu. Tuhan sendiri yang bicara sampai Tuhan sendiri pulihkan saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ini ayat memang untuk saya dan saya teguh oleh ayat ini. Dan saya bilang Tuhan Engkau tetap Allah yang baik gitu. Walaupun mungkin kondisi sampai sekarang belum pulih 100%, tapi ya itulah anak saya dan saya berkatakan itu dalam segala rencana, dalam segala hal Tuhan Yesus tetap baik. Iya, Tuhan Yesus tetap baik. Akhirnya ibu bisa pulih kembali setelah Tuhan Yesus sendiri yang langsung berbicara ya bu ya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Hendrik dan juga Ibu Gin-Gin, Dian. Namun kita akan lihat yang satu ini tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Shalom saudara. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sana disebutkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dalam kehidupan ini kita mengalami proses. Ada hal-hal yang enak, tapi juga ada hal-hal yang tidak enak. Dan Tuhan berpesan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, ini penting respon dari kita. Respon yang positif. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan juga di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Sebab itu, enak atau tidak enak, mengerti atau tidak, belajarlah mengucap syukur atas proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Selamat berjuang, banyaklah mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini kisahku bersama Tuhan. Iya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita kedatangan satu orang lagi tambahan, yaitu Mikanya. Hai Mika. Shalom. Ya, ini Mika yang tadi kita ceritakan nih, yang tadinya mengalami kelumpuhan sampai benar-benar berbaring dan nggak bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang buktinya kita bisa lihat Mika sudah bisa bergabung bersama dengan kita di sini. Mika kesibukannya apa nih sekarang? Kuliah. Wah, kuliah. Semester? Semester 7. Semester 7. Jurusannya ini kalau boleh tahu? Psikologi. Kuliah semester 7 psikologi, berbeda jauh sekali dengan apa yang diceritakan oleh Bapak dan Ibu ya. Dan kalau kita boleh lanjut nih cerita yang tadi. Akhirnya kan Mika ini dibawa ke luar negeri katanya ya. Iya. Nah, gimana nih pemeriksaan apa yang dilakukan dokter sama dan diagnosanya tuh apa? Iya, karena kita kan pengen tahu juga, jadi sebagai orang tua tadi kan kita sebenarnya pengen juga kalau bisa sembuh kan itu. Tapi setelah waktu kita cek di Pineng, ternyata dokter mengatakan otaknya udah rusak, otak kirinya, jadi sudah tidak bisa, kecuali hanya bisa mujizat. Jadi tidak ada alternatif lain yang bisa untuk menyembuhkan. Dan setelah pulang dari situ kita tahu ya udah bagian kita sekarang setiap hari ya kita doakan. Tiap hari saya minta mujizat, saya mulai perkatakan terus otak yang baru, otak kiri yang baru, yang sempurna Tuhan. Itu terus tiap pagi. Setiap hari. Setiap pagi kan kita mesbah pagi itu saya tumpangin tangan.
doain setiap hari. Nah, saya juga sering dengar nih, Dian juga nih, dan mungkin pemirsa juga mau tahu kalau ternyata Mika ini banyak yang ngomongin tapi positif, kagum sama Mika. Orang-orang tuh malah menjadikan Mika sebagai contoh ketika memuji menyembah Tuhan. Mika ini benar-benar dengan segenap hati, angkat tangan, nyembah Tuhan benar-benar dengan segenap hatinya gitu loh. Nah, ini apa sih yang Bapak sama Ibu lakukan sampai Mika bisa seperti ini? Mungkin motivasi apa gitu diberikan untuk Mika? Iya, setelah kita mengalami pergumulan yang banyak dan juga istri tadi saya tahu, akhirnya saya punya kesimpulan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, Tuhan bilang rancanganku beda dengan rancanganmu, kata Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu tetap rancangan masa depan yang penuh harapan. Saya katakan kepada dia, Mike, Papi terlalu percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi untuk kamu, pasti ada yang baik. Ya, pasti ada yang baik. Jadi saya selalu ingatkan dia, ada banyak orang yang lebih buruk dari kamu dan Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Saya sering kasih contoh Nick Pujipik, apa semua saya kasih tahu sama dia. Itu terus saya percaya, Papi percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik. Kita tetap berdoa supaya Tuhan pulihkan, tapi kalaupun tidak, ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Kalaupun tidak, tetap berjalan bersama Tuhan. Iya, tetap berjalan. Tetap menyembah Tuhan. Saya percaya hal itu, makanya dan saya bersyukurnya apa? Dia tidak minder, itu yang membuat saya. Tadinya pertama saya yang sempat minder, tapi saya lihat dia tidak minder. Saya sekarang bangga, walaupun saya punya anak dalam tanda petik punya kekurangan secara fisik, tapi saya tetap bangga karena dia bisa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan. sekali. Mika sendiri pernah nggak nyalahin Tuhan? Secara manusiawi sih pernah. Pernah. Karena ngelihat waktu SMP ngelihat teman-teman berolahraga, saya duduk di pinggir lapangan. Nggak bisa olahraga. Nggak bisa. Dan apa yang Mika katakan sama Tuhan? Kok dalam hati, kok keadaan saya kayak gini, nggak bisa ngapain-ngapain kayak gitu. Kok kayak gini, Tuhan jahat banget sih kayak gini. Sempat seperti itu ya. Tapi tentunya sekarang udah berubah dong paradigmanya. Kalau nyembah Tuhannya juga udah sungguh-sungguh. Iya, bahkan jadi contoh buat orang lain. Betul. Nah, mungkin Mika punya pesan juga buat pemirsa yang di rumah. Ya, saya sih dapat kata-kata motivasi, di balik kekurangan yang kita miliki pasti ada kelebihan yang muncul dalam diri. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Jadi keluarga ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Dari udah coba segala macam cara dan tetap aja nggak menemukan jawaban, akhirnya berdoalah yang jadi senjata paling utama kita. Dulu bangga dengan Mika waktu kecil, sekarang Tetap bangga. tetap bangga. Apapun yang terjadi tetap bangga. Boleh kita minta Bapak untuk berdoa buat kita semua ataupun pemirsa yang ada di rumah? Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Kalau ada pemirsa yang mengalami seperti yang kami alami, Kau kuatkan, Kau teguhkan hati mereka, dan ajar mereka tetap percaya bahwa Engkau tetap baik. Engkau mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan berkati pemirsa yang mengalami persoalan seperti yang kami alami, dan Tuhan menolong mereka sehingga mereka mendapat kekuatan di dalam Tuhan, dan biar mereka juga mengalami mujizat-mujizat seperti yang kami alami Tuhan. Dari kelumpuhan total, sekarang anak kami boleh kuliah, dan sebentar lagi dia akan menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau aku boleh belajar, kita semua juga boleh belajar sini. Pencobaan yang kita alami itu cuma pencobaan biasa, yang nggak melebihi kemampuan kita sebagai seorang manusia. Dan Tuhan pasti ada. Rencana Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah merencanakan rencana-rencana yang gagal, rencana-rencana yang mencelakakan kita semua, tapi justru rencana-rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Ya, kami berterima kasih sekali Pak Hendrik, Ibu Gingin, dan juga Mika sudah mau mampir bersama dengan kami sharing kisahnya yang pasti menguatkan juga pemirsa di rumah. Betul. Dan akhir kata pemirsa, kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada kisah hidup keluarga Pak Hendrik.
Namun kuasa Tuhan yang sama, kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang ajaib juga pasti terjadi dalam hidup Anda. Akhirnya saya Sheila Siregar Dan saya Dian Marta. kami undur diri dari hadapan Anda. Nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dalam episode selanjutnya, tentunya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Engkau jadikan